Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Kasih dan Kecemburuan. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3-4a yang berbunyi demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Hari ini kita akan merenungkan tema kasih itu tidak cemburu. Cemburu adalah perasaan yang dapat merusak hubungan. Alangkah pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa kasih sejati tidak memiliki ruang untuk perasaan ini. Cemburu seringkali muncul dari rasa tidak aman dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Ketika kita merasa kurang berharga atau khawatir kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita dapat terjebak dalam perasaan cemburu. Dalam hubungan cemburu dapat menyebabkan ketegangan, konflik, bahkan perpecahan. Cemburu bukan hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yakobus 3:16 mengatakan, di mana ada iri hati dan perselisihan, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ketika kita membiarkan cemburu menguasai hati kita membuka pintu bagi berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih yang sejati, sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, adalah kasih yang bebas dari cemburu. Ketika kita mengasihi orang lain, kita seharusnya bersuka cita atas keberhasilan mereka dan tidak merasa terancam oleh prestasi mereka. Filipi 2 ayat 3, Paulus mengingatkan kita dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kasih yang tidak cemburu berarti kita berkomitmen untuk mendukung dan mendorong orang-orang di sekitar kita. Kita harus mampu merayakan pencapaian orang lain, bukan merasa iri dengan semua itu. Ini adalah panggilan untuk mengubah perspektif kita daripada melihat orang lain sebagai pesaing. Kita seharusnya melihat mereka sebagai saudara dalam Kristus. Untuk mengatasi cemburu, kita perlu mengenali dan mengakui perasaan ini dalam diri kita. Langkah pertama adalah introspeksi. Mengapa kita bisa merasa cemburu? Apakah ada ketidakamanan yang mendasari perasaan ini? Setelah kita memahami akar cemburu, kita dapat mulai mengubah pola pikir kita. Salah satu cara untuk mengatasi cemburu adalah dengan mengandalkan kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Ketika kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat, kita akan lebih mampu untuk menerima diri kita sendiri dan tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Doa adalah alat yang sangat penting dalam mengatasi perasaan cemburu. Ketika kita berdoa dan meminta Tuhan untuk mengubah hati kita, Dia akan membantu kita untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Selain itu, berdoa untuk orang-orang yang kita rasa cemburu bisa menjadi cara yang efektif untuk mengubah sikap kita. Dengan mendoakan mereka, kita belajar untuk mengasihi mereka dengan tulus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih yang tidak cemburu adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam dunia yang seringkali mendorong kompetisi dan perbandingan, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang tulus dan mendukung satu sama lain. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kasih yang bebas dari cemburu, merayakan keberhasilan orang lain dan mengandalkan kasih Tuhan yang sempurna. Marilah kita berdoa agar Tuhan membantu kita untuk mengatasi perasaan cemburu dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran kasih yang sejati dan mencerminkan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Amin.